Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali murid-murid Ibu. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik Bu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Yaudah, silakan Jojo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum sudah berdoa, kita absen dulu ya. Baik Bu. Oke, kenapa Fitri? Semangat sekali kayaknya ya. Iya Bu. Ya, Khalifah. Hadirah Ibu. Fitri, Hadirah Ibu. kenapa? Kok senyum-senyum? Main-main tadi Bu. Main-main. Ya sudah, anak-anak tahu nggak kita hari ini mau belajar mengenai apa? Nggak tahu Bu. Ya, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin, Ibu jelasin tentang apa nih? Lupa Bu. Lupa. Iya. Tentang lingkungan di sekitarku. Ingat? Lupa Iya. Bu. Oh, lupa ya. Iya. Kemarin lingkungan di sekitarku kan kita belajar mengenal tumbuhan dan hewan. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, anak-anak, kenapa kita ada yang tahu manfaat kita belajar subtema 1 ini, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Ya sudah, Ibu jelasin sedikit. Kita belajar mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku agar kita dapat mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan kita. Terus juga selain kita mengenali, kita juga dapat menyayangi dan dapat merawat hewan dan tumbuhan Di sekitar rumah. kita. Iya. Baik, langsung saja. Di sini Ibu akan memulai pembelajarannya ya. Iya Bu. Semangat kan? Semangat. Tadi sudah pada sarapan belum? Sudah. Kalau pagi anak-anak harus sarapan Iya Bu. karena sekolah itu butuh konsentrasi. Konsentrasi. Iya. Ya sudah. Ibu mulai ya. Kita belajar mengenai tema 1, subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di sini ada teks bacaan. Siapa di sini yang ingin membaca? Siapa membacanya lancar? Khalifah Bu. Ya, Khalifah, silakan maju nak. Kita belajar sama-sama. Mulai ya Bu. Iya. Padi adalah tanaman yang sangat Fitri, penting di dilihat Indonesia. ya. Iya, Bu. Nanti ada pertanyaan. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbang padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih menjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah
Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Iya, tepuk tangan untuk saudara Cece. Cece bacanya sudah lancar ya? Iya Bu, tapi aku males baca. Kenapa? Gak mau, capek. Jangan dong nak, kita harus semangat membaca biar ilmu pengetahuan kita bertambah. Ya, kenapa itu? Ya sudah, ibu lanjutin ya. Di sini tadi Jojo sudah sudah membacakan teks. Di sini dalam teks ini menjelaskan mengenai perkecambahan padi. Nah, padi ini termasuk bahan pokok makanan masyarakat Indonesia. Pintar sekali. Tadi berarti Fitri sudah menyimak. Oke. Terus dalam teks ini menjelaskan mengenai penanaman padi, cara pembibitannya sampai dengan cara menanamnya. Nah, padi ini ditanam di sawah, di persawahan. Anak-anak punya sawah nggak di rumah? Punya Bu. Punya. Ditanamin padi nggak? Enggak Bu. Terus tanamin apa lahannya? Ditanamin sawit Bu. Oh, di sawit. Berarti nggak ada padi di sana? Enggak. Enggak. Oke, Ibu jelasin lagi ya. Nah, pada tahap pertumbuhan padi ini itu berlangsung sekitar 110 sampai 130 hari. Nah, itu baru dia tumbuh. Sekarang Ibu punya soal nih. Tadi kan sudah Ibu jelasin sama sudah dibacakan oleh Jojo. Iya. Sekarang Ibu tutupin ya, biar anak-anak gak bisa nyontek. Ya. Oke, Ibu kasih soal. Apa isi bacaan yang dibaca Khalifah tadi? Tentang proses penanaman padi. Iya, pintar, tentang proses penanaman padi. Nah, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi merupakan bahan pokok makanan orang Indonesia. Pintar sekali murid-murid Ibu. Berarti sudah memperhatikan semua. Iya, Bu. Sudah paham materi yang disampaikan. Iya Bu. Iya, jadi pertahanin ya seperti ini, belajar lebih giat biar tetap seperti ini dan bisa lebih berkembang. Selanjutnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di dataran rendah, di Iya, persawahan. di persawahan. Pintar sekali. Terus, berapa lama proses tanaman tadi? 70 sampai 30 hari. Iya, pintar. Tanaman tadi tumbuhnya antara 10 sampai 130 30 hari. Pintar anak-anak Ibu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah. Apa gabah? Gabah. Lupa susah. Apa tadi gabah? Gabah Apa? adalah padi yang belum terlepas dari kulitnya. Iya, itu yang dinamakan gabah. Kayak kacang. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pinter. Nah, berarti kita sudah paham ya mengenai tanaman padi. Nah, padi ini beras. Padi diproses menjadi beras. Nah, beras ini adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Ibu ada lagi nih bacaan teks mengenai pantai, daratan tinggi, dan daratan rendah. Siapa yang mau maju?
Saya, Bu. Khalifah lagi. Sekarang gantian. Sekarang ayo Fitri. Fitri ya. Baca sekarang ya, Bu. Iya Bu. Iya Fitri yang membaca, Khalifah yang Menyimak. menyimak. Ayo Mulai, Fitri. Bu. Iya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan pantai ada pula yang terjal. Ya. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu dan lainnya. Baik, terima kasih tepuk tangan Fitri. Tepuk tangan Khalifah untuk Fitri. Khalifah. Maaf, Fitri itu juga sudah lancar membacanya. Jadi anak-anak harus selalu ya belajar membaca. Jadi biar lancar seperti Khalifah dan Fitri. Baik, di sini tadi Fitri menjelaskan mengenai apa, ayo? Pantai, dataran tinggi, Dan dataran rendah. Nah, di sini pantai tadi kan dijelaskan ya, Nak. Ada pantai yang landai dan ada pantai yang terjal. Ini Ibu garisin. Ini pantai yang landai dan ada pantai yang terjal. Siapa yang tahu pantai landai? Nggak tahu, Bu. Belum tahu ya, belum tahu. Baik, Ibu jelasin. Pantai yang landai ini adalah dataran yang menurun sedikit demi sedikit ke arah lautan. Benar, itu pantai landai. Kalau pantai terjal apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nggak tahu? Nggak tahu. Pantai yang berbentuk dinding-dinding bukit yang terjadi atas terhantamnya ombak dengan dinding-dinding pantai yang terjal. Jadinya tuh kalau ombak pantai yang menghantam dinding-dinding pantai itu kan ada kan pantai yang datarannya itu seperti gimana ya, naik turun itu, Nak, tahu nggak? Nah itu disebabkan karena terhantamnya ombak yang terjadi, makanya menjadi pantai terjal. Sudah paham? Paham, Bu Guru. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu Guru. Ya pintar semua ya, sudah paham semua ya berarti. Maaf, Bu Guru. Pintar. Anak-anak Ibu berarti rajin-rajin semua belajarnya. Baik, di sini Ibu ada soal. Tadi kan sudah dibacakan oleh Fitri, sudah disimak oleh teman-temannya, dan Ibu juga sudah menjelaskan sedikit. Baik, di sini Ibu punya soal. Ya, takut nggak bisa jawab. Bisa. Nanti kalau nggak bisa, Ibu ajarin. Jadi kita nggak boleh takut dulu. Kita harus berusaha biar bisa. Oke? Iya, Bu. Iya. Ibu contohin satu ya. Pakai pena aja, Bu, nggak muat. Di sini ini lokasi pantai. Ciri-ciri pantai apa, Nak? Dataran Rendah. Ciri-cirinya dia berbatasan dengan Laut. berbatasan dengan laut. Nah, sumber daya alam pada pantai apa? Ikan. Ikan, pintar. Banyak nelayan ya di pantai. Iya. Terus manfaat apa? Pantai itu apa? Untuk apa?
pencarian penduduk? Nelayan. Pintar. Nah, sekarang ada yang dataran tinggi dan ada dataran rendah. Siapa yang mau ngisi dataran rendah? Aku jaga aja, Bu. Ya, udah, ayo. Sekarang kan Fitri. Dataran tinggi dulu ya. Aku dataran rendah. Ayo, sudah dataran rendah. Aku Ayo. mau dataran rendah. Sudah, nggak boleh berantem. Satu-satu ya. Ayo, ciri-ciri dataran rendah apa, Nak? Dia Ketinggian kurang dari 200 meter. iya, dari laut. Iya, tulis ketinggian kurang dari. Khalifah memperhatikan ya. Nanti Khalifah juga mengisi. Maju. Iya, Bu. Sumber daya. Sumber dayanya apa? Banyak, Bu. Iya, apa? Perkebunan, kelapa, dan tebu. Manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya untuk apa? Petani. Iya, pertanian, perkebunan, itu nah. Industri, itu industri. Mata pencarian penduduk di sana apa? Yang dataran rendah? Apa, Bu? Perkebunan, perindustrian. Seperti tadi menanam padi dari materi sebelumnya. Udah, Bu. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Fitri. Yeay. Fitri benar ya mengisinya. Sekarang Khalifah mengisi yang dataran tinggi. Aku Ya. salah. Nggak apa-apa, nanti bebantu. Ciri-ciri dataran tinggi apa, Nak? Ciri-cirinya Ketinggiannya mencapai 500 meter. Ya, ya tulis. 500 meter dari permukaan laut. Terus sumber daya di dataran tinggi apa? Perkebunan. Ayo ditulis. Manfaatnya untuk Wisata. objek wisata, benar. Mata pencarian penduduk di sana untuk apa? Tani. Iya, perkebunan. Perkebunan, ya, Bu. Iya. Nah, benar nggak, Fitri? Nggak tahu, Bu. Iya, ini benar. Tepuk tangan dulu untuk Khalifah. Terima kasih, Nak. Pintar sekali. Nah, berarti ini anak-anak sudah paham. Sekarang ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Pengen istirahat. Iya, ini waktunya sudah mau habis. Jadi kita mau istirahat. Sebelum istirahat, Ibu mau tanya dulu yang ini, materi yang ini sudah paham belum dari materi mengenai pertanaman padi sampai dataran tinggi, rendah, pantai. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Enggak. Baik. Sebelum kita selesai istirahat, ada yang bisa nyimpulin mata pelajarannya nggak? Ayo, Ibu tutup dulu ya untuk menyimpulin mata pembelajaran hari ini. Ayo, kita tadi belajar mengenai apa? Tentang proses penanaman padi. Nah, padi tadi tumbuhnya berapa hari? Berapa lama? 110 sampai 130 hari. Pintar anak-anak Ibu. Terus kita belajar apa lagi? Tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, pantai tadi ada dua, apa aja? Pantai landai dan pantai jurang. Terjal. Ya. Terus Dataran tinggi tadi berapa meter dari permukaan? 500 meter dari permukaan laut. Pinter. Kalau dataran rendah? 200 dari permukaan laut. Iya, pinter di
dari permukaan laut. Pintar. Jadi sudah paham ya? Paham Bu Guru. Jadi Ibu mau tanya dulu. Yang pantai tadi untuk apa? Digunakan untuk apa? Objek wisata. Objek wisata. Terus yang dataran tinggi untuk apa? Perkebunan. Perkebunan. Yang dataran rendah? Pertanian. Pertanian. Seperti menanam padi ya, materi sebelumnya. Pintar anak-anak Ibu. Nah, berhubung kita mata pelajaran sudah selesai, kita tutup ya. Ya Bu Guru. Nah, Ibu di sini ada PR nih, halaman 3, nanti dikerjakan di rumah ya. Iya. Iya. Ayo, sudah. Cuman Ibu mau ngingetin, anak-anak harus tetap semangat belajarnya ya, agar mendapatkan ilmu yang banyak, ya, yang bermanfaat, agar anak-anak bisa berguna di masyarakat kelak. Iya Oke? Bu. Oke, sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum pulang. Saya pimpin doa. Ya, ayo Khalifah, silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sadaqallahul azim. Ibu akhiri mata pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.